Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masukin nak. Ya, Ibu. Iya nak, duduk Ki. Ya. Oh, kita atas nama Lisa yang chat ibu semalam ya? Iya, Ibu. Oh, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik, Ibu. Oh, kelas berapa Ki lagi? 11 MIPA 1, Ibu. 11 MIPA 1. Yang tadi malam chat Kak Di, tunggu dulu Di, aku lihat Ki dulu karena ini banyak sekali pemberitahuannya ibu yang mau ketemu sama ibu. Oh iya, sebelumnya kita sudah janjian dia di jam Iya, istirahat. Oh iya. Bagaimana kabar tak nak? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah baik. Jadi yang sepemahaman ibu masalah komunikasi tadi malam, kan ibu baru tahunya ini namanya Lisa. Iya, Ibu. Jadi mungkin bisa dulu perkenalkan nama supaya lebih akrab lagi sama iya. ibu. Namaku Siti Eliza, Ibu. Biasa dipanggil Lisa. Ya. Lisa, Siti Elisa. Iya, Ibu. Sebelumnya apa ibu mau bilang? Sebelumnya Elisa sudah pernah melakukan konseli ya? Belum pernah, Ibu. Ini pertama kalinya. Oh, ini pertama kalinya. Iya. Kenapa Elisa mau dikonseli? Begini, Ibu. Di kelas itu enggak bisa bersosialisasi, Ibu. Enggak ada temanku. Ada permasalahannya Elisa sehingga mau ceritakan ke ibu. Iya, Ibu. Yang perlu Elisa ketahui bahwa agar Elisa legowo untuk menceritakan permasalahannya sama ibu akan memberikan dulu pemahaman tentang Elisa. Di dalam bimbingan dan konseling itu, untuk melakukan proses konseling ada namanya asas kerahasiaan. Jadi di sini Elisa silahkan bercerita tentang permasalahannya sehingga kita dapat menemukan pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan Elisa. Kemudian di asas kerahasiaan ini ada namanya asas kerahasiaan di dalam bimbingan dan konseling, di mana permasalahan Elisa yang Elisa hadapi ini tidak akan diceritakan oleh teman-temannya ibu, karena ini ada namanya asas kerahasiaan di dalam BK. Sudah sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke, jadi sebelum kita ke permasalahannya Elisa, bagaimana kesehariannya Elisa di sekolah? Begini, Bu. Di kelas itu sering sekali diketawa-ketawai, diejek, dan nggak bisa bersosialisasi, Bu. Tapi sebenarnya saya karena punya trauma, Ibu, jadi susah sekali bersosialisasi sama temanku, Ibu. Oh, susah bersosialisasi sama teman. Sebelumnya Elisa punya teman di kelas tidak? Tidak ada, Ibu. Teman dekat tidak ada? Tidak ada. Sebelumnya kan yang ibu ketahui tentang Elisa ini adalah murid baru kan di sekolah ini, dan ibu lihat biodatanya juga beberapa kali pindah sekolah. Nah, ibu mau bertanya, semenjak di sekolah ini apakah Elisa merasa sering diketawai atau bagaimana, sering dikucilkan atau bagaimana? Sering, Ibu. Karena dulu ini kan saya mahasiswa baru. Iya, siswa baru. Jadi setiap hari Rabu itu anak-anak sekolah lain pakai batik. Terus saya enggak punya batik, Ibu. Jadi saya pakainya baju pramuka. Jadi selalu diejek-ejek, diketawai. Apakah itu termasuk bully, Ibu? Oke. Sebelum ibu menjelaskan apa itu bully, kalau pandangan Elisa ini, bully itu seperti apa sih sehingga terlontar kata bully itu di mulut Elisa? Menurut saya, Ibu, bully itu kayak seperti itu mengejek, Ya. mengetawain, melontarkan kata-kata kasar kepada teman-temannya, Ibu. Oke, betul. Betul sekali jawaban dari Elisa. Dan Elisa perlu ketahui bahwa bullying itu adalah segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik dan baik secara verbal maupun non verbal. Kekerasan fisik maupun dengan kekerasan di pengucapannya orang itu termasuk bully. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa perilaku bully itu adalah perilaku yang sering dilakukan secara berulang-ulang kali. Nah, ini kan perilaku yang
permasalahan yang dihadapi Elisa ini kan dilakukan secara berulang-ulang kali, berarti itu termasuk dengan bully. Nah, ibu mau tanya lagi, nanti kan dalam proses konseling ini tujuannya untuk bagaimana Elisa sendiri ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan masalahnya sendiri. Nah, ibu mau ada beberapa pertanyaan yang mau ibu tanyakan. Coba Elisa ini berimajinasi apa yang kamu rasakan ketika berada di posisi pada saat kamu dibully. Rasanya itu ibu malu sekali, sedih karena dikucilkan, tidak punya teman, dan kadang-kadang juga kayak mau marah sih bu, karena kayak kenapa saya salah apa gitu. Oke. Apa sih alasan kamu tidak memakai pakaian yang sama dengan teman-teman kamu? Karena murid baru ibu, dan mungkin dari pihak sekolah juga belum punya baju baru, jadi berproses bertahap itu bajunya datang ibu, mungkin begitu. Oke. Terus sekarang Elisa berimajinasi bagaimana ketika teman-teman yang mengolok-olokmu ini sangat mengagumi Elisa karena Elisa ini anaknya berprestasi. Apa yang kamu rasakan? Contohnya nih, bagaimana jika teman-teman yang mengolok-olok kamu ini ternyata itu adalah sahabatnya Elisa pada saat itu juga, apa yang Elisa lakukan? Mungkin Elisa akan sangat sedih sih, karena ternyata orang terdekatnya Elisa juga seperti itu ke Elisa. Jadi Elisa merasa sudah tidak ada lagi teman yang Elisa percaya, karena teman terdekat Elisa pun mengolok-olok Elisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika orang yang mengolok-olokmu ini menjadi sahabatmu sekarang? Apa yang kamu rasakan? Mungkin saya akan memaafkan si ibu, karena waktu terus berjalan, tidak mungkin saya tetap terpaku sama masa lalu Elisa. Yang penting teman-teman Elisa sekarang sudah tidak melakukan hal itu, dan membuat Elisa sangat nyaman untuk bercerita kepada mereka, sering membuat Elisa ketawa. Jadi menurut Elisa saya akan memaafkan itu. Ya, betul sekali. Nah, pertanyaannya ibu selanjutnya, apa yang Elisa akan lakukan sekarang? Sekarang mungkin Elisa akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada teman-teman Elisa, berusaha untuk bersosialisasi, karena setiap lingkungan itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Jadi Elisa juga harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru Elisa, supaya bisa punya teman, bisa bersosialisasi. Ya, betul. Itu harapan Elisa dan itu yang akan Elisa lakukan. Iya. Oke, sebisa mungkin Elisa melakukan hal itu karena yang terpenting bahwa manusia itu kan sosial. Setiap individu itu memerlukan individu lain, karena suatu saat pasti kita membutuhkan pertolongan orang lain. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman, menjalin hubungan baik dengan teman tanpa adanya merasa dikucilkan, yang seperti permasalahan yang dihadapi Elisa. Nah, kan Elisa sudah tahu nih apa yang nanti Elisa lakukan. Nah, kemudian ibu mau bertanya, kapan Elisa akan lakukan itu? Apakah setelah melakukan proses konseling ini Elisa akan melakukan secara bertahap, atau mungkin 2 minggu ke depan, atau mungkin traumanya atau mungkin ketika proses konsel ini Elisa langsung berubah, langsung mau bertemu dengan teman-temannya, bercerita? Kapan Elisa akan melakukan? Mungkin Elisa akan bertahap sih bu, karena menurut Elisa tidak segampang itu juga ibu untuk
bersosialisasi dengan teman-teman yang lain butuh waktu, butuh kesiapan juga tentunya. Jadi menurut Elisa akan perlahan-lahan untuk mendekatkan diri ke teman-teman Elisa yang lain. Oke. Di sini Ibu sudah pahami apa permasalahan yang Elisa hadapi, dan di sini juga kita sudah menemukan apa langkah awal yang dilakukan oleh Elisa. Nah, Ibu memahami bahwa ternyata selama Elisa pindah di sini tidak nyaman karena mungkin dengan lingkungan barunya Elisa tidak bisa bersosialisasi seperti teman-temannya Elisa. Nah, Ibu perlu kasih saran nih sama Elisa. Kenapa bully itu seringkali kenapa bully itu mayoritas dilakukan di sekolah? Karena yang harus Elisa ketahui bahwa bully banyak dilakukan di sekolah karena banyak nih suku, banyak ras, banyak budaya yang dipertemukan di dalam satu sekolah itu. Nah, di situ banyak siswa yang tidak bisa menerima dan ada juga siswa yang bisa menerima. Nah, perlu Elisa ketahui bahwa lingkungan pertemanan dan lingkungan sekolah itu sangat mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi tingkah laku kita. Kita bergaul dengan orang yang baik, kita menjadi baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang negatif, pasti negatifnya banyak di kita. Nah, yang sarannya Ibu, silakan Elisa bertahap melakukan hal itu. Ibu bangga sekali sama Elisa karena sudah mau mengingat permasalahannya, mengingat traumanya. Dan di sini juga Ibu sangat bangga sama Elisa karena sudah mempunyai kemauan untuk merubah dirinya Elisa secara bertahap. Ibu sangat mengerti dengan hal itu. Nah, sebelum proses konseling ini berakhir, apa sekarang yang dirasakan Elisa setelah melakukan proses konseling bersama Ibu? Apa yang Elisa rasakan? Saya lega sekali, Ibu. Ya, lega. Tentunya. Saya sangat lega karena sudah menceritakan semua unek-unek di dalam hati saya kepada Ibu. Ya. Dan saya juga merasa tenang karena ada yang melindungi saya. Ya. Dan sudah memberikan banyak saran yang sangat baik untuk saya ke depannya. Oke. Nah, sebelum proses konseling ini berakhir, ada tidak yang mau ditanyakan oleh Elisa sejauh ini? Tidak ada sih, Bu. Atau sudah tidak ada? Iya. Ya, jadi nanti kalau Elisa merasa masih butuh Ibu, masih butuh teman cerita, silakan langsung datang ke ruangannya Ibu. Silakan chat Ibu dulu karena banyak juga siswa-siswanya Ibu yang ingin Ibu konseli dengan permasalahan yang berbeda. Mungkin waktu kita cuma sebentar saja melakukan proses konseli. Kedepannya kalau memang ingin ada yang dibicarakan, silakan langsung hubungi Ibu. Dan Ibu harap apa yang akan dilakukan oleh Elisa kedepannya bisa dilaksanakan secara baik, bisa dilaksanakan cepat agar Elisa ini bisa kembali lagi kayak Elisa yang dulu. Oke, Elisa. Oke, mungkin sekian proses konseling kita. Terima kasih banyak Elisa sudah mau menceritakan permasalahannya. Makasih banyak Ibu atas saran-sarannya. Elisa pamit untuk kelas ini. Oke, hati-hati Elisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.